Kami ingin memberitahumu tentang sebuah kisah tentang kekuatan dan hegemoni di lautan, tentang sebuah nama yang dulu pernah masyhur di Selat Malaka, nama yang melegenda dalam syair Zapin Melayu. Nama itu adalah Laksamana Raja di Laut. Cerita ini berawal setelah 44 tahun Kesultanan Siak Sri Indrapura berdiri di Mempurang. Saat Sultan Abdul Jalil Alam Shah memberikan gelar Datuk Laksamana kepada Encik Ibrahim di tahun 1767. Gelar ini sekaligus titah dari Sultan untuk mengawasi dan menjaga keamanan pesisir Selat Malaka dari musuh yang menyerang dari lautan. Sejak saat itu, tradisi kelaksamanaan bermula di Bukit Batu, tempat para laksamana bermukim. Tradisi yang berlangsung panjang hingga 161 tahun, dan kami akan menelusuri jejaknya. Sedikit kisah tentang tokoh ini pernah dinukilkan dalam lagu yang dinyanyikan oleh Iyeth Bustami dengan judul Laksamana Raja di Laut. Bukit Batu adalah sebuah kawasan di Laut Selat Bengkalis. Di sanalah Laksamana Raja di Laut 1 hingga Laksamana Raja di Laut 4 bermukim. Karena itulah, dalam lagu Laksamana Raja di Laut, ia disebut bersemayam di Bukit Batu. Sejak tahun 1767 hingga 1908, Kesultanan Siak Sri Indrapura telah melantik 4 orang laksamana. Terdapat keunikan dalam pemberian jabatan Laksamana Raja di Laut, di mana jabatan ini diberikan secara turun-temurun dari Laksamana Raja di Laut 1 hingga Laksamana Raja di Laut 4. Inilah bedanya jabatan Panglima Perang di Kerajaan Siak pada masa itu dengan jabatan Panglima Perang Kerajaan di Nusantara pada umumnya, yang diberikan atas jasa atau kualifikasi militer yang dimiliki seseorang, bukan berdasarkan keturunan. Hingga akhir abad ke-18, Kesultanan Siak Sri Indrapura telah menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatera. Wikipedia mengutip tulisan Bernard Pepe yang mengatakan bahwa pengaruh Kesultanan Siak Sri Indrapura menjangkau hingga ke Trengganu, Jambi, Palembang, Langkat, Deli, dan Serdang. Dengan wilayah jangkauan yang sangat luas tersebut, maka dapat disimpulkan peran seorang laksamana sebagai pemimpin armada militer tentu sangat signifikan. Bukti dari peninggalan sejarah Laksamana Raja di Laut saat ini dapat dilihat di Bukit Batu, terutama peninggalan Laksamana Raja di Laut 4. Rumah kediaman Laksamana masih terawat hingga sekarang. Namun sayangnya, di rumah tersebut tidak banyak lagi benda-benda peninggalan yang dapat kita lihat. Sebab sebagian besar dibawa oleh ahli warisnya yang kebanyakan tidak lagi bertempat tinggal di Bukit Batu. Akan tetapi, kita masih bisa menemui 2 pucuk meriam yang terpasang di halaman rumah peninggalan Laksamana Raja di Laut 4 tersebut. Deretan meriam-meriam berbagai ukuran juga bisa dilihat di muara sungai Bukit Batu, yang menandakan bahwa daerah ini pernah menjadi markas Angkatan Perang Kerajaan Siak 300 tahun lalu. Selain peninggalan rumah dan meriam, bukti lainnya yaitu berupa makam para laksamana. Makam Laksamana Raja di Laut 4 terdapat tidak jauh dari rumah peninggalan Laksamana Raja di Laut 4.
yang berjarak sekitar 100 meter, tepatnya di Masjid Jamik Al-Haq, Datuk Laksamana Raja di Laut. Sedangkan makam Laksamana Raja di Laut 1, 2, dan 3 berada di lokasi yang berbeda dan lumayan jauh dari pemukiman warga, yaitu di daerah Pangkalan Gajah dan Teluk Belanga. Satu hal lainnya yang memberi kesan berbeda adalah kawasan pemakaman para Laksamana Raja di Laut yang juga dikelilingi oleh ratusan makam-makam tua yang berusia ratusan tahun yang dituduhi oleh rerimpunan pepohonan yang cukup tua. Suatu pengalaman baru tentunya bagi para peziarah yang ingin ke sini. Sore itu, kami melepas lelah di muara sungai Bukit Batu yang temaram. Di sini kita masih bisa menemukan jejak-jejak kekuatan perang Laksamana Raja di Laut yang masih tersisa berupa meriam-meriam yang dulu pernah terpasang di muara ini. Konon, masih ada meriam-meriam yang tenggelam di muara sungai Bukit Batu yang berlumpur. Ternyata, Laksamana Raja di Laut bukan sekedar lantunan syair pelipur hati dan pelipur lara. Ia adalah kisah menyejarah yang jejaknya masih bisa dilihat dengan jelas. Semoga bisa memberi hazanah pengetahuan bagi sahabat jejak kata.